Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema How to Go from Zero to Hero. Di bagian yang ketiga ini kita akan melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan zero dan apa yang dimaksud dengan hero. Banyak orang bisa mengartikan hal itu, tapi pagi ini saya akan coba sebelum kita lanjutkan bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang hero dalam hidup kita, kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan zero dan hero. Hal yang sangat gampang dimengerti kita akan lihat di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Ini kisah tentang Petrus si penjala ikan. Satu kali dia berkata kepada Yesus, dia berkata demikian, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Inilah yang disebut dengan zero. Gambaran yang paling mudah. Seorang nelayan, dia bekerja keras semalam-malaman dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Bukan mendapatkan sedikit atau sebagian atau ikan kecil, tapi yang dikatakan Petrus jelas, semalam-malaman ia bekerja keras dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Seorang nelayan ketika dia berangkat, dia pasti punya pengharapan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang baik pada malam itu. Tetapi yang didapatkan Petrus dikatakan dia bekerja keras dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang disebut dengan zero. Satu kegagalan yang total. Tenaganya habis, harapannya habis, bahkan dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini yang disebut dengan zero. Mungkin dalam hidup saudara pernah mengalami atau sedang mengalami seperti itu, di mana pernikahan saudara bisa mengalami zero, pekerjaan saudara bisa mengalami zero, di mana tidak mendapatkan apa-apa, jualan saudara juga bisa zero, bukan laku sebagian, bahkan tidak ada seorang pun yang membeli barang dagangan saudara. Mungkin saya kata saudara itu penjual tahu petis, penjual sesuatu makanan, sudah siapkan begitu lama, tetapi setelah malam sudah jual, sudah tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak ada satupun orang yang membeli. Itu yang disebut dengan zero. Satu kegagalan total, sesuatu hal yang sangat-sangat betul-betul nol pada waktu itu. Itu gambaran yang disebut dengan zero. Tetapi dengan kehadiran Tuhan, itu bisa menjadi, yang zero itu menjadi hero. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat yang ke-7, ayat ke-6 lebih dulu, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang dia peroleh apa ketika dia bersama dengan Tuhan? Dia sanggup menangkap sejumlah besar ikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang disebut hero. Dia mengalami kesuksesan. Yang lebih daripada itu dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tadinya dia tidak punya apa-apa. Bahkan diberikan untuk keluarganya pun tidak ada. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia bisa menjadi hero, di mana dia menangkap sejumlah ikan besar, ikan yang cukup banyak, dan bahkan perahu mereka penuh, bahkan bisa memenuhi perahu orang lain. Ini yang disebut dengan hero. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara, dan Tuhan sanggup melakukan ini. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini, apa yang diartikan dengan zero menjadi hero. Dan besok pagi kita akan membahas bagaimana caranya, itu yang paling penting. Tapi saudara punya gambaran dalam pikiran saudara bahwa zero ini seperti ini dan hero seperti ini. Satu kehidupan yang bisa memberkati hidup kita, bahkan memberkati orang lain. Itulah yang disebut dengan hero. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, berkati yang telah mendengarkan, buat hidup mereka menjadi hero.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.